paling banyak dan menyebabkan banyak tidak lulus. Karena ya ternyata penguasaan materinya masih lemah. Ini perlu Bapak Ibu menjadi perhatian untuk kegiatan ujian kompre yang mungkin hari ini hari terakhir ya, ada beberapa yang sedang melakukan ujian dengan dosen dan guru tamongnya. Ya. Nah, itu tentu ketika yang sudah tentu menjadi refleksi bagi Bapak Ibu untuk semakin menguatkan lagi belajarnya, mumpung masih ada 1 bulan waktu untuk menyiapkan menghadapi uji pengetahuan. Karena ya memang di uji pengetahuan nanti Bapak Ibu akan dihadapkan dengan komputer ya, yang rasa kemanusiaannya tidak ada. Jadi ketika Bapak Ibu klik selesai, maka sudah nilai bisa terekam di sistem. Jadi kami tidak bisa bantu. Kalau uji kinerja, ya, kami masih bisa membantu, ya Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru tamong itu masih bisa membantu, ya, sambil merem, gitu ya, mungkin bisa membantu Bapak Ibu. Termasuk dalam rangkaian PPL ini nanti, gitu ya. Kalau PPL Bapak Ibu tidak tuntas, Bapak Ibu tidak menyelesaikan tagihan-tagihannya, ya Bapak Ibu tidak lulus. Ya. Ada Pak contohnya kemarin, ada di kes 1 itu. Ya. Jadi dia berhenti di PPL kedua. Itu ada. Itu tidak lulus, bukan karena UP-nya. Ya, karena rangkaian pembelajaran dia sudah tidak mengumpulkan pekerjaan. Karena syarat untuk mengikuti uji kinerja dan uji pengetahuan adalah lulus rangkaian pembelajaran. Jadi lulus mulai dari pendalaman materi, beban karya, uji kompre, PPL itu harus lulus semua. Tidak ada remedinya. Kalau ada remedi ya nanti tidak bisa mendapatkan surat keterangan lulus perkuliahan. Dan itu menjadi syarat untuk mengikuti uji kinerja dan uji pengetahuan. Jadi ini sebuah rangkaian yang perlu dipahami. Ini adalah sebuah rangkaian dalam Bapak Ibu menempuh pendidikan profesi. Tentu banyak pengalaman yang ternyata pengalaman Bapak Ibu selama mungkin pernah mengajar 10 tahun, 20 tahun, ternyata ya ketika PPG ini mendapatkan banyak sekali ilmu dan tambahan pengetahuan ya, tentang bagaimana menyusun administrasi, mengajar yang baik, ya, kesiapan diri, ya, kematangan diri. Tentu kesempatan ini ya tentu berbeda dengan guru-guru yang masih belum sertifikasi, karena nanti kami mengharap dampak dari kualitas pembelajaran Bapak Ibu juga meningkat gitu ya. Setelah sertifikasi yang mungkin dulu belum sertifikasi, dulu belum menggunakan Canva, belum menggunakan video, sekarang sudah mulai keterampilan itu. Dulu belum bisa Zoom, sekarang bisa Zoom ya. Dulu belum bisa ganti profil WA misalnya, ada yang belum tidak bisa ganti profil WA, tapi sekarang bisa ganti profil WA. Luar biasa kemajuan, paling tidak perkembangan zaman Bapak Ibu bisa mengikuti. Karena anak-anak yang kita didik di sekarang ini dan mungkin ke depan itu adalah anak-anak yang sangat berbeda dengan generasi kita. Karena mungkin kita kenal teknologi itu mungkin waktu kuliah atau mungkin sudah kerja. Tapi anak-anak sekarang kan anak-anak yang sudah sangat dekat sekali dengan teknologi. Bahkan di dalam kandungan saja sudah dikenalkan dengan teknologi. Artinya anak-anak ini anak-anak generasi alfa yang memiliki perkembangan dan permasalahan yang lebih kompleks dari anak-anak yang sekarang. Kalau anak-anak sekarang mungkin kenakalannya hanya tawuran, ya, wawaan, bullying gitu ya. Tapi anak-anak yang nanti akan kita hadapi 2 atau 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi, itu anak-anak yang multi kompleks, permasalahannya sangat banyak. Karena kedewasaan mereka karena kedekatan dengan teknologi itu lebih dewasa sebelum saatnya. Makanya kita di PPG ini memang diajarkan terus melatih kemampuan untuk menyesuaikan ya, dengan perkembangan zaman. Kita tidak bisa menolak karena dengan adanya teknologi memang mengharuskan kita untuk mengikutinya. Tapi bagaimana teknologi yang mungkin kita masih anggap negatif itu kita bawa ke arah yang positif. Ya, bagaimana Bapak Ibu mengarahkan siswa dalam memanfaatkan teknologi untuk hal-hal
termasuk apa yang kita kembangkan dalam pembuatan PPL ya. Banyak tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dus tentang bagaimana membuat video praktek dalam pengajarannya nanti untuk memanfaatkan teknologi dan feedbacknya. Nah itu yang kami harapkan. Tentu ketika Bapak Ibu ingin bagus ya usahakan ini menjadi hasil karya yang tidak akan pernah dilupakan oleh Bapak Ibu ya, hasil karya yang mengajarnya ini betul-betul mengerahkan 100%, kalau perlu 2000% ya, atau 1.000.000% kemampuan dari Bapak Ibu untuk membuat pengajaran yang betul-betul inilah harapan yang Bapak Ibu inginkan dalam proses pembelajaran ya. Mungkin karena sebelum dipikiran biasanya kalau mengajar ada yang pakai LCD, ada yang tidak pakai LCD, ada yang mungkin tidak pakai laptop, yang penting ngajar kayak LKS gitu ya. Nah, sekarang dipikir Bapak Ibu mengarahkan kemampuan tenaganya yang terbaik untuk membuat proses pembelajaran, sehingga nanti ini menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu untuk kedepannya itu setelah lulus tetap semangat, tetap membuat media pembelajaran, membuat model pembelajaran yang kreatif, inovatif di kelas Bapak Ibu masing-masing ya. Nah itu sedikit refleksi dari ujian kompre dan persiapan kita untuk menghadapi PPL ya, yang akan kita jalani kurang lebih selama 1 bulan ya, sebelum nanti Bapak Ibu akan mempersiapkan diri untuk menghadapi uji kinerja ya, dimana nanti dalam uji kinerja ya Bapak Ibu akan jalani itu jadwalnya sangat padat. Jadi setelah PPL itu jadwal Bapak Ibu akan sangat padat karena nanti akan ada sosialisasi, kemudian tryout, kemudian nanti bimbingan upload uji kinerja ya, karena dokumen-dokumen dan berkas-berkas yang harus disiapkan di uji kinerja itu sangat banyak sekali untuk portofolio, kemudian baru menyiapkan untuk video praktek pengajarnya ya, jadi sangat banyak dan padat sekali kurang lebih setelah PPL ini. Jadi 1 bulan setelah PPL itu kegiatannya akan sangat padat sekali. Jadi Bapak Ibu perlu mengatur jadwal dari sekarang ya, menyiapkan berkas-berkas yang dipersiapkan ya. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Agus nanti bahwa untuk PPL ini sebenarnya kegiatannya kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan dengan bagus di lokakarya atau di perangkat pembelajaran, insya Allah akan mudah dalam menjalani PPL, karena PPL RPP-nya kan sudah dibuat di tahap sebelumnya. Jadi RPP di PPL itu bukan membuat RPP baru ya, tapi RPP yang dibuat ketika lokakarya kemarin atau ketika perangkat pembelajaran. Nah yang mana yang digunakan adalah RPP yang sudah di peer review. Jadi RPP yang digunakan Bapak Ibu yang nanti divideokan atau dipraktekkan ya, baik itu di PPL 1, RPP 1, RPP 2 dan PPL 2, RPP 3 itu Bapak Ibu sudah siap secara skenario-nya ya, skenario-nya sudah siap karena sudah direview oleh dosen dan guru pamong ketika peer review. Jadi RPP-nya yang digunakan adalah itu. Kemudian untuk PPL itu sebetulnya tinggal pelaksanaannya ya, dan melakukan penelitian ya, mengambil data untuk PPK-nya. Di rangkaian PPL itu sebenarnya mudah karena hanya mempraktekkan dari RPP, kemudian mengambil data dari untuk PPK ya, jadi lebih mudah dan lebih ringan ya. Yang paling berat memang untuk tahapan PPG itu ya di lokakarya itu yang harus membuat 10 tugas yang membuat derai air mata gitu ya. Mungkin yang sudah berderai-derai ini air matanya untuk membuat tagihan tugas di lokakarya. PPL ini lebih ringan karena lebih ringan ini Bapak Ibu dipersilahkan ya mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk portofolio ya. Nah, Bapak Ibu kalau bingung portofolio untuk UKIN itu apa saja,
bisa menyimak video yang ada di YouTube ya, di channel FITK UIN Malang. Itu nanti ada sosialisasi terkait UKIN ya, di batch 1. Bapak Ibu bisa menyimak itu untuk nanti Bapak Ibu mulai menyicil ya, karena banyak sekali nanti yang dikumpulkan karena dokumen selama 3 tahun ya, dan jumlahnya ada 6 dokumen yang harus dikumpulkan gitu ya. 6 komponen ya, 6 komponen dokumen, di mana semua dari 6 komponen itu dibutuhkan dokumen-dokumen sebanyak 3 tahun ya, jangka waktunya 3 tahun. Jadi mencari dokumen selama 3 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang sebelum Bapak Ibu menjadi mahasiswa PGRI. Tentu ini kan pekerjaan yang cukup berat, makanya perlu dipersiapkan dari sekarang. Karena ada di batch 1 itu yang tidak lulus karena dia hanya mengupload 1 lembar saja ya. Dokumen yang diupload itu cuma 1 lembar saja, surat pernyataan dari kepala sekolah kalau sudah membuat dokumen bla 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 bla, tapi tidak disertakan dokumen yang disebutkan dalam surat pernyataan ya. Jadi dia hanya mengupload 1 lembar tiap komponen, itu jelas tidak lulus ya. Jadi kemarin ada 3 orang ya yang tidak lulus uji kinerja itu karena tidak mengupload sesuai dengan dokumen yang dipastikan dalam uji kinerja. Jadi Bapak Ibu juga perlu menyiapkan jauh-jauh hari supaya tidak kerepotan nantinya ya. Nah, ini menjadi contoh saja supaya Bapak Ibu lebih siap nanti ketika uji kinerjanya. Oke, saya membahas tentang teknis dari tampilan yang ada di LMS ya Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu nanti login di LMS Base ya, login seperti biasa, memasukkan nomor akun dan juga password, kemudian nanti pilih untuk Lokakarya ya. Nah, Lokakarya dan BBL nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di tampilan ini adalah tampilan untuk Lokakarya Bapak Ibu. Jadi untuk masuk ke menu BBL, Bapak Ibu perlu melihat menu yang ada di atas posisinya. Nah, jadi kalau tampilannya kalau saya tidak ada BBL lah, berarti belum mengklik menu yang ada di atas. Nah, menu di atas itu ada menu untuk BBL. Nah, jadi di sistem dibuat untuk BBL itu ada di atas menunya. Jadi perlu diklik dulu, tidak ada di bawah ya. Jadi kalau nanti nyari-nyari di bawah nggak ketemu karena itu untuk Lokakarya ya. Jadi perlu diklik dulu untuk menu yang di atas, yaitu menu BBL. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini ya. Jadi tampilannya nanti akan ada BBL 1, BBL 2, BBL 3. Kalau ini kan masih BBL 1 nih. Jadi nanti akan ada BBL 2 dan BBL ini ya, mohon maaf, BBL 1 RBP 1, BBL 1 RBP 2 dan BBL 3 BBL 2 ya, RBP 3. Nah, tapi di menu nanti tulisannya di sini BBL 1, BBL 2, BBL 3 ya. Nah, itu hanya penamaan saja supaya Bapak Ibu tidak bingung ya. Kemudian nanti diklik modulnya, nanti akan ada tanggal yang sesuai dengan tanggal yang ada di menu LMS ya. Mulai bisa diakses mungkin hari Minggu baru bisa, kalau sekarang masih belum gitu, karena kami masih jungkir balik ini gitu. Di sisi lain menyiapkan laporan akhir untuk batch 1, di sisi lain menyiapkan Bapak Ibu di batch 2 untuk PPL, di sisi lain batch 3 ini mau masuk dengan jumlah yang sangat banyak ya. Jadi kami ini sedang istilahnya saya tidak pulang ini karena luar biasa tuntutan yang bertumbukan ya. Di batch 1 masih belum selesai karena belum sertifikat, belum dicetak. Batch 2 mau menjelang BBL, kemudian batch 3 persiapan mulai dari awal lapor diri, RBL dan seterusnya. Jadi mungkin nanti yang muncul masih di hari Minggu ya. Jadi saya itu nanti akan muncul pada hari Minggu. Kemudian untuk setelah mengklik ya, tampilannya nanti kurang lebih akan seperti ini. Akan ada
ada tampilan yang menunjukkan bahwa menu-menu yang ada di sebelah atau aktivitas yang akan Bapak Ibu lakukan selama PPL itu berada di sebelah kanan ya, seperti biasa. Nanti akan ada kontrak modul, ada kontrak dari PPL ya, PPL 1. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa membaca runtutan aktivitas yang diinstruksikan oleh dosen dan guru pamong. Nanti di sini sudah ada deskripsi, keterangan dari siapa dosennya, siapa guru pamongnya, ya, dan instruksi setiap harinya apa. Kemudian di menu yang kedua, nanti Bapak Ibu akan diminta mengunggah RPP, perangkat, dan lembar kerja. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Gus Mukti tentang lembar kerja atau LK ya. Nanti kita ada 6 LK kalau tidak salah ya. Nanti di materi yang sudah kami bagikan kepada Bapak Ibu itu sudah ada LK ya, ada LK 1, LK 2 dan seterusnya. Itu yang nanti akan Bapak Ibu unggah selain RPP dan perangkat pembelajaran. Nah, untuk mengunggah LK, RPP dan perangkat pembelajaran, Bapak Ibu klik tombol upload ya. Kemudian nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Kemudian menuliskan dulu temanya ya, tema yang akan dipilih oleh Bapak Ibu atau yang akan ditunjukkan oleh Bapak Ibu ya. Tulis temanya dulu, kemudian memasukkan file RPP. Nah, untuk PPL 1 berarti RPP 1 ya, yang diunggah. Kemudian file perangkat pembelajaran. Nah, file perangkat pembelajaran ini adalah dokumen pendukung, misalnya ada PowerPoint ya, kemudian ada LKPD dan seterusnya yang mungkin itu terpisah ya. Nah, itu harus dipindah dulu ke PDF ya, karena di sini mintanya semuanya formatnya PDF dengan ukuran 1,2 MB. Ya, jadi kalau filenya itu besar, jadi harus dikompres dulu ya. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan link karena mungkin filenya besar gitu ya. Nah, usahakan untuk link file yang dimasukkan itu bisa dilihat atau diakses oleh dosen dan guru pamong gitu ya. Jangan sampai link dan link yang dikumpulkan atau dimasukkan Bapak Ibu ke dalam RPP atau perangkat pembelajaran yang nanti diupload itu tidak bisa dibuka ya. Banyak kemarin mungkin akhirnya kami harus menghubungi satu persatu mahasiswa di batch 1 untuk membuka settingan Google Drive-nya, karena di Google Drive itu kan kalau tidak dibuka yang memiliki link untuk bisa melihat, maka dosen dan guru pamong tidak bisa melihat ya. Jadi settingnya harus dibuka dulu. Kemudian ada lembar kerja di bagian terakhir yang harus Bapak Ibu unggah ya, sesuai dengan tagihannya. Nanti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus Mukti terkait perinciannya. Nah, kami nanti juga akan memberikan perincian ya di grup WA Bapak Ibu masing-masing. Nanti akan di-share oleh Bapak Ibu dosen pendamping, Bapak Ibu sekalian nanti terkait tentang lembar kerja, kemudian FPP dan juga perangkat yang menjadi tagihan Bapak Ibu untuk setiap hari ya. Kemudian di menu yang sudah selesai ya, sudah selesai diunggah, tampilannya nanti akan seperti ini. Akan ada tema yang tadi sudah dituliskan, kemudian ada file RPP-nya. Jadi pastikan Bapak Ibu harus mengklik dulu apakah file ini bisa dibuka ya. Kemudian termasuk pada file perangkat. Kemudian lembar kerja itu juga Bapak Ibu perlu lihat ya. Kemudian nanti akan ada nilai dan ada catatan ya, ada nilai guru pamong dan juga catatan. Nah, nanti kalau ingin Bapak Ibu mengubah catatannya di sini selama belum dinilai oleh dosen dan guru pamong. Kalau sudah dinilai oleh dosen dan guru pamong, Bapak Ibu tidak akan bisa mengunggah atau memperbaiki. Ya, jadi sebelum dinilai dan guru pamong masih bisa Bapak Ibu untuk melakukan edit atau mengubah ya, masih bisa. Kemudian di menu yang ketiga, nah
pada menu ketiga, yaitu tentang video pembelajaran, Bapak Ibu untuk mengunggah video pembelajaran silakan diklik tambah. Ya, ini masih seperti pada menu-menu sebelumnya ya, untuk mengupload dan menambah perlu klik dulu menu yang ada di atas ini. Nah, kemudian tampilannya nanti akan seperti ini. Bapak Ibu akan diminta memasukkan tema. Nah, temanya ini sesuai dengan yang ada di RPP-nya tentunya. Ya. Kemudian memasukkan link, dan di sini ada foto dokumentasi. Jadi Bapak Ibu ketika misalnya mengajar di kelas, kemudian direkam ya, nah itu minta tolong bantuan misalnya teman guru untuk memfoto Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membuat video, ya, membuat video di kelas atau ketika mempraktekkan dari RPP itu. Nah, nanti difoto kemudian dimasukkan sini. Jadi yang dikumpulkan dalam video pembelajaran itu adalah link YouTube dari video praktek mengajar sesuai dengan ketentuan yang tadi disampaikan oleh Pak Agus Mukti ya, tentang runtutannya, kegiatannya itu silakan diedit dulu Bu. Jadi Bapak Ibu mungkin perlu memberikan deskripsi dalam video itu. Jadi misalnya ketika apresiasi, nah, jadi ada keterangan di bawahnya bahwa yang dilakukan Bapak Ibu itu kegiatan apresiasi. Kemudian masuk kegiatan inti, nah itu ditulis masuk kegiatan inti. Misalnya mendiskusikan sebuah materi, nah itu ditulis Bapak Ibu menginstruksikan apa. Nah itu akan mendapat nilai plus nanti dari dosen. Jadi ketika membuat video praktek mengajarnya, Bapak Ibu perlu memasukkan. Dan untuk video sebagai sumber belajar kan ada dua ya, video praktek mengajar, nah, video sebagai sumber belajar. Nah, video sebagai sumber belajar itu harus masuk dalam rangkaian video praktek mengajar. Nanti kalau tidak masuk nilainya berkurangnya lumayan banyak ya Bapak Ibu. Jadi diusahakan Bapak Ibu juga membuat video sumber belajar. Nah, video sumber belajar ini harus dimasukkan ketika atau harus dipraktekkan ya, atau digunakan ketika Bapak Ibu melaksanakan praktek mengajar. Ya, misalnya nanti dalam kegiatan itu ada Bapak Ibu memutar video sebagai sumber belajar itu. Ya. Nah, linknya itu ditaruh di dalam RPP ya. Video sumber belajar ya, video sumber belajar loh ya, itu dimasukkan ke dalam RPP. Nah, kalau video praktek mengajar baru dimasukkan ke link YouTube di menu yang ketiga ini. Ya, video pembelajaran. Ini baru dimasukkan di sini. Jadi video untuk sumber belajar dimasukkan ke RPP. Tapi kalau video praktek mengajar dimasukkan pada menu ketiga di LMS Base ya, tentang video pembelajaran. Kemudian sudah selesai, diklik simpan. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu, dan pastikan Bapak Ibu bisa membuka video YouTube yang sudah Bapak Ibu kumpulkan ini ya. Jadi kalau misalnya error atau apa itu dipastikan, karena biasanya YouTube itu melakukan verifikasi kurang lebih 1 jam. Nah, nanti dicek lagi, jangan-jangan di blok ya oleh YouTube. Jadi perlu Bapak Ibu mengecek lagi ketika sudah unggah, itu jangan santai ya. Tapi dilihat dulu apakah videonya ini keblok atau tidak. Ya, kemarin ada di waktu UKIN gitu ya, ketika ngupload dia mikirnya udah selesai ya. Ternyata videonya ini diblok oleh YouTube karena hak cipta. Jadi setelah 1 jam baru muncul diblokir ya, karena ada klaim hak cipta. Jadi nggak bisa diputar. Jadi kami harus menghubungi ya, itu kemarin susah payah ya. Jadi mohon Bapak Ibu ketika sudah upload ke YouTube ditunggu dulu 1 jam ya, apakah ada blokir dari YouTube atau tidak tentang hak cipta. Makanya Bapak Ibu ketika menggunakan video background di YouTube gitu ya, atau menggunakan video
video yang ada dari YouTube, nah itu perlu hati-hati karena nanti akan ada klaim hak cipta dari YouTube, ya. Nah, itu perlu diperhatikan Bapak Ibu supaya nanti videonya bisa dibuka. Kemudian ada foto, itu perlu juga dibuka apakah muncul atau belum, ya. Nah, kalau ingin mengedit ya tinggal mengedit selama belum dinilai oleh dosen dan guru utama. Kalau sudah dinilai ya tidak bisa ngedit, ya. Nanti kalau mengedit ada menu gambar pensil ini ya untuk mengubah tampilannya. Kemudian di menu yang keempat yaitu tentang PTK dan laporan. Nah, PTK dan laporan Bapak Ibu perlu menulis temanya apa, ya, tentang PTK atau judulnya PTK itu apa, dimasukkan ke sini, kemudian memasukkan file PTK. Nah, file PTK ini harus lengkap ya Bapak Ibu, mulai dari sampul ya, kemudian daftar isi, kemudian abstrak, kemudian bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bahkan sampai dengan daftar pustaka dan lampiran. Jadi lengkap full seperti Bapak Ibu dulu membuat sebuah skripsi. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu melaksanakan PPL, Bapak Ibu juga melaksanakan pengumpulan data untuk PPK-nya. Jadi menyetor instrumen untuk PPK juga sekaligus Bapak Ibu praktek pembelajaran untuk PPL. Ya. Jadi ada dua aktivitas yang bersamaan untuk Bapak Ibu lakukan. Kemudian ada file laporan PPL. Nah, file laporan PPL sudah kami masukkan juga di materi sosialisasi pelaksanaan PPL ya. Bapak Ibu nanti bisa melihat di lembar kerja itu nanti akan ada format laporan PPL. Nah, silakan diikuti, tadi juga mungkin sudah disampaikan oleh Pak Agus ya untuk materi laporan dari PPL. Kemudian di menu yang terakhir adalah ini tampilannya ya. Tampilannya kalau sudah selesai nanti seperti ini. Bapak Ibu bisa melihat, mengedit atau bahkan menghapus apabila mungkin salah ya. Nah, untuk tampilan yang di menu terakhir adalah digunakan untuk review ya. Jadi Bapak Ibu perlu melihat review, kemudian untuk bergabung ke Meet nanti silahkan diklik gabung ke Meet. Nah, untuk diskusi perlu ini dicek karena diskusi ini digunakan untuk menilai ketika Bapak Ibu review dengan dosen dan guru pamong PPL. Ya, jadi menu diskusi nanti silahkan ditulis saya sudah melaksanakan review PPL. Nah, nanti dosen akan bisa memberikan nilai ketika review. Kalau Bapak Ibu tidak membuat komentar di forum diskusi, maka Bapak Ibu tidak akan diberikan nilai oleh dosen. Ya. Supaya nilai ketika review itu muncul, Bapak Ibu perlu memberikan sebuah komentar di diskusinya ini. Jadi cukup menuliskan saya sudah melaksanakan review PPL. Nah, nanti dosen baru bisa memberikan nilai sesuai ketika Bapak Ibu review dengan dosen dengan telekonferensi ya. Kemudian kita akan melihat tampilannya gitu ya. Tampilannya ada di space ya. Kalau tadi kita melihat untuk ini ya, ketika kita sudah login Bapak Ibu, tampilannya selalu akan seperti ini gitu. Jadi saya menggunakan akun dari B1 ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah login, maka tampilannya akan seperti ini. Maka kalau kita lihat di sini tidak ada modul untuk PPL ya. Nah, modul untuk PPL itu ada di bagian atas. Jadi kita klik PPL, barulah modul untuk PPL nanti akan muncul. Ya, jadi nanti akan muncul seperti ini dan akan ada keterangan siapa dosen dan juga kapan dimulainya PPL. Ya, jadi nanti hari Senin baru bisa dibuka modulnya. Nah, ketika kita klik modul,
Nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu, akan ada kontrak ya, di menu pertama ada kontrak, kemudian berisi kontrak yang harus Bapak Ibu jalankan setiap bagiannya untuk RPL ini ya, untuk PPL ya. Kemudian di menu yang kedua seperti yang saya sampaikan tadi akan ada untuk mengupload ya, untuk mengupload. Karena di sini sudah diupload, tampilannya nanti akan seperti ini. Jadi ada RPP, ada file perangkat, kemudian ada nilai dari dosen, ya, nilai dari guru pamong, dan catatannya ya. Kemudian untuk video ya, untuk video nanti seperti ini untuk menambahkan Bapak Ibu, untuk menambahkan tugasnya. Kemudian kalau sudah ditambahkan di sini sudah selesai, tampilannya seperti ini ya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk menu yang keempat tentang PTK dan lembar kerja dan juga laporan nanti akan seperti ini tampilannya. Akan ada file PTK, kemudian lembar kerja dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk menu yang terakhir itu nanti akan ada review ya, review dari RBP dan PTK nanti sesuai dengan jadwal yang sudah disetting. Kemudian Bapak Ibu tinggal bergabung dan juga melakukan diskusi. Ya, jadi kalau sudah melakukan diskusi, maka di sini Bapak Ibu akan bisa diberikan nilai oleh dosen dan guru pamong. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Kita nunggu prosesnya ini masih berputar. Jadi kalau sudah selesai nanti akan muncul komentar. Jadi Bapak Ibu memberikan komentar ya di bagian bawah ini. Kemudian tinggal saya sudah melaksanakan review PPL, kemudian dosen nanti baru bisa akan memberikan nilai ya. Sepertinya masih proses ya, voting untuk menampilkan tampilan di diskusi. Mungkin itu sambil menunggu ini ya. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin dipersilahkan menuliskan dalam kolom chat ya. Ada pertanyaan-pertanyaan tentang pelaksanaan PPL gitu ya. Bapak Ibu ingin bertanya, kami persilahkan menuliskan dalam kolom komentar di Zoom. Kita menunggu punya kelamaan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang sudah ada di Zoom ya, berkaitan dengan pelaksanaan PPL. Mulai dari atas. Hadir, kemudian ini RPP yang oleh Bu Nurul ya, Bu Nurul Afifah bertanya tentang RPP yang digunakan PPL selama 3 kali ini apakah satu RPP. Waduh, ini padahal sudah sangat jelas loh ya, tadi Pak Agus juga sudah mengajarkan ya. Karena sepengetahuan saya RPP yang digunakan untuk PTK, RPP sama dengan metode yang sama di kelas yang sama selama siklus yang dilakukan. Jadi RPP yang digunakan untuk PPL adalah RPP yang digunakan yang sudah dibuat ketika peer review. Ketika peer review kemarin kan Bapak Ibu membuat 3 RPP ya, yang sudah direview. Ketiga RPP itulah yang akan di PPL-kan atau dipraktekkan ya. Nah, ketiga RPP ini karena kita menggunakan model yang pertama untuk PPK, maka RPP yang Bapak Ibu gunakan itu digunakan juga untuk PPK ya. PPK itu kan fokusnya pada objek dan subjek penelitiannya, bukan pada RPP-nya. Nah, jadi objek dan subjeknya apa? Bapak Ibu ingin meningkatkan apa? Meningkatkan apa? Tentunya kelasnya juga harus sama dengan RPP-nya untuk PTK-nya ini. Jadi PTK-nya itu kelasnya harus sama dengan yang ada di RPP yang akan Bapak Ibu gunakan. Termasuk pada siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Suni Pak yang tentang kegiatan PPL nanti apakah kita harus membuat video sumber pelajaran baru. Nah, video pembelajaran itu tentu sesuai dengan masukan dari
guru pamong dan dosen ya ketika peer teaching. Kalau misalnya dirasa masih kurang bagus video sebagai sumber belajar, bisa Bapak Ibu perbaiki, tapi tidak perlu membuat baru ya, karena kan sudah dibuat ketika PPL kemarin, ketika peer review kemarin ya. Karena setiap RPP yang sudah digunakan dalam lembaga sudah ada video, tidak perlu ya. Jadi kalau memang kemarin sudah ya nggak apa-apa, kecuali Bapak Ibu ingin menambahkan atau mengedit. Kemudian pertanyaan dari Bu Siti tentang bisakah yang kelas 7 guru pamong tetap Ibu Lili? Wah, ini big nih ya. Nah, kalau istilahnya ini wani piro. Nanti akan kami acak. Jadi tidak mungkin karena sudah ada ketentuan dalam juknis itu tidak boleh sama antara guru pamong yang ada di peer review ya, dengan PPL. Jadi bisa jadi untuk ibu yang di PAI 7 nanti bukan Bu Lili, mungkin Pak Soleh atau mungkin Bu Wiwin ya dan yang lainnya. Kemudian untuk foto dokumentasi yang diunggah, apakah yang satu arah lurus ya bebas lah ya, masa harus ada diperinci ya di setiap ujung tebalnya, enggak bebas ya. Formatnya PDF ya untuk fotonya, karena yang diupload di sistem mintanya adalah PDF. Kalau untuk video sebagai sumber belajar, apakah boleh mengambil dari YouTube? Nah, tadi kan sudah kami sampaikan ya, video sebagai sumber belajar itu sebetulnya boleh mengambil dari YouTube karena sumber belajar. Nah, tapi harus ada penambahan yang menjadi tambahan yang dibuat oleh Bapak Ibu. Ada karya yang dibuat oleh Bapak Ibu. Jadi dari YouTube misalnya 3 menit, nah, kalau sama Bapak Ibu ditambahi sehingga videonya menjadi 5 menit durasinya. Nah, jadi ada penambahan, bukan murni nanti paste dari YouTube ya, bukan full semua video dari YouTube, tapi ada penambahan yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Beberapa saat lagi pelaksanaan sholat Jumat ya. Nah, mungkin di daerah Kalimantan mungkin sudah ya, atau mungkin dengan yang kita di Jawa ya. Nah, lagi ya kita mungkin juga akan menyelesaikan dengan sedikit banyak jawab yang ada saya jawab dulu. Apakah 3 RPP membuat 3 video pembelajaran? Ya, jadi di tiap RPP itu dibuat, dipraktekkan yang namanya kan PPL 1, PPL 2, PPL 3. Ya berarti kan RPP 1 di PPL 1 dipraktekkan, PPL 2, RPP 2 dipraktekkan. Jadi 3 video praktek mengajar. Bukan 1 RPP terus diajarnya terus, enggak. Jadi 1 RPP untuk 1 praktek mengajar. Untuk upload RPP harus upload, apakah setiap upload RPP harus upload PPK ya? Tapi kemarin ya jadi 1 ya, karena PPK kita itu kan PPK yang terintegrasi dengan RPP-nya. Jadi 3 RPP ya cukup 1 PPK ya, bukan 3 PPK tapi 1 PPK. Ya, di dalamnya ada 3 RPP. Mohon bertanya Pak, apakah bisa mengganti judul PPK yang sudah diajukan? Jelas tidak dulu. Kenapa? Karena PPK yang sudah Bapak Ibu buat itu sudah dinilai proposalnya oleh dosen dan guru pamong ketika Bapak Ibu peer review kemarin. Jadi tidak bisa diganti, harus sama sesuai dengan ketika peer teaching kemarin. Saya masih bingung dengan siklus BPK dan RPP. Waktu ini padahal sudah mau BPL ya, proposal harusnya sudah diskusikan kemarin dengan dosen dan guru pamong harusnya gitu ya. Jadi harusnya didiskusikan dulu kemarin dengan dosen dan guru pamong. Sekarang ini sudah bukan lagi bingung tentang BPK ya, karena siklusnya ini memang harus menjadi satu rangkaian dalam RPP-nya ya. Apakah boleh membuat BPK yang baru? Tadi sudah saya jawab bahwa tidak boleh. Setiap merekam satu pembelajaran durasinya editnya 15 menit. Tadi sudah dijelaskan Pak Agus Mukti ya, di materi PPT juga sudah ada ya.
Satu RPP, satu PA ini tadi sudah saya tanyakan juga, sudah saya jawab ya. 3 RPP, 1 PPK, ya. Bukan 1 PPK, 1 RPP, tapi 3 RPP untuk 1 PPK. Ya. Untuk foto yang diupload lebih satu atau boleh mau upload 10 ya boleh, foto marsisnya juga boleh gitu ya. Terkait PPK, apakah metode dan media yang digunakan di 3 RPP harus sama apa tidak? Maksudnya harus sesuai dengan yang diangkat dalam PPK kita karena berkaitan dengan pelaksanaan PPK pada 3 siklus. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam PPK itu kan tergantung pada fokus subjek dan objek dari penelitian PPK ya. Bukan pada RPP-nya ya. Bukan pada RPP-nya yang menjadi fokus medianya ya. Jadi bagaimana misalnya judulnya bagaimana peningkatan hasil belajar menggunakan video pembelajaran interaktif. Nah, fokusnya berarti pada video pembelajaran interaktif itu yang diteliti Bapak Ibu ya. Bukan yang menjadi telitinya menjadi fokusnya di RPP-nya, tapi di subjek dan objek. Objeknya kan adalah media video ya, contohnya tadi video pembelajaran interaktif atau penggunaan media ulang tangga misalnya. Itu yang menjadi fokusnya di 3 siklus itu. Tapi RPP-nya 3 yang dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan PPK. Ya. PPK bukti yang diunggah berupa video apa foto ya. Jadi nanti dalam lampiran di PPK itu melampirkan foto. Pak mohon izin untuk laporan PPK kan kita masih dalam proses penelitian. Ketika hari pertama apakah PPK harus sudah lengkap? Nah, tidak ya. Jadi nanti sudah dikumpulkan ketika pengumpulan terakhir berarti harus lengkap. Jadi bisa jadi kan Bapak Ibu ketika PPS 1 itu mengambil data ya di siklus 1, kemudian diolah, kemudian ada perbaikan lagi membuat siklus 2 itu benar kedua sesuai dengan fokus subjek dan objek penelitiannya tadi. Kemudian siklus 3 untuk perbaikan selanjutnya menggunakan RPP yang ketiga, PPL yang ketiga ya. Kelas kita KIA 2 kenapa tidak pernah didampingi oleh Pak Kali? Waduh ini ya panipiro tadi ya ini kan saya tergantung pada yang jadwal ya. Kalau saya di jadwal KIA 2 ya saya nanti di KIA 2 ya. Tapi kan saya selama ini dampingnya di PAI sama di KMI ya, di KMI 3 karena memang keilmuan saya itu di KMI. Sudah waktu sholat Jumat monggo Bapak Ibu yang di Kalimantan kami persilahkan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat ya. Kalau di Jawa Timur masih pukul 10.30 ya, 10.40 jadi masih panjang untuk waktu Jumatannya ya. Kalau untuk Bapak Ibu di Kalimantan kami persilahkan untuk bisa atau boleh meninggalkan Zoom dan jangan lupa untuk absensi ya. Hari ini masih hanya tanya jawab saja. Kami persilahkan untuk Bapak Ibu yang mungkin khususnya bapak-bapak yang mungkin mempersiapkan Jumat ya, mungkin ada yang bapak-bapak bertugas menjadi sedang khotib ya, monggo kami persilahkan. Kami hanya berdiskusi saja, kita diskusi ringan. Bagaimana pelaksanaan PPS 1? Kami diberikan 7 hari, apakah harus kami lakukan? Apakah selama pelaksanaan ada pengawasan dari dosen? Tidak ada ya, jadi dosen nanti di hari pertama itu cuma Bapak Ibu silakan membuat video praktek mengajar. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan dilepas ya. Dilepas itu artinya Bapak Ibu mulai praktek membuat video pembelajarannya. Bisa jadi Bapak Ibu di hari pertama, kedua, kemudian di hari ketiga mengedit, di hari kelima mengupload, di hari ke-6 dan ke-7 misalnya Bapak Ibu melakukan review dengan dosen. Jadi dosen itu akan ada di awal, di tengah, dan di akhir untuk review ya. Jadi dosen di awal memberikan instruksi yang harus dilakukan Bapak Ibu selama 7 hari, di tengah-tengah nanti mengetahui perkembangan yang Bapak Ibu lakukan,
dan di akhir nanti akan melakukan review. Jadi ketika Bapak Ibu praktek mengajar ya, direkam, itu dosen nggak mengawasi, guru tamu nggak mengawasi, jadi bebas Bapak Ibu mau cut dulu, cut, ini jelek, saya mau buat lagi, boleh, karena dosen nggak mengawasi, ya. Kalau tadi ada di edit, itu ya, tergantung kreativitas dan editor dari Bapak Ibu, editor videonya, ya. Mungkin dari sekarang kan sudah ancang-ancang mengontrak editor video. Jangan lupa nanti kalau cair dikasih editornya ya, kasihan nanti editor videonya ya yang bekerja mengedit video Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada yang sutradara ya, ada yang penata rias ya kan. Bapak Ibu selama PPL ini menjadi artis dadakan ya, yang nanti akan mempraktekkan videonya ya. Apakah bisa merubah RPP 3 berkenaan dengan adanya siklus ketiga? Nanti tentu untuk merubah sebetulnya tidak boleh ya, karena sudah di peer review. Tapi nanti Bapak Ibu bisa mendiskusikan dengan guru pamo dan dosen di PPL nanti terkait dengan perubahan ya. Jadi untuk perubahan nanti silakan mendiskusikan dengan guru pamo dan juga DPL ya. Apakah boleh setiap RPP berbeda metode pembelajaran? Nah, itu kan harusnya sudah dibuat kemarin, maksud baru ditanyakan sekarang ya. Nah, dalam tentunya untuk pembelajaran yang interaktif, yang Python ya, yang model dan metode pembelajarannya berganti-ganti, variatif ya, supaya siswa ini tidak jenuh ya. Dalam satu metode kan, dalam satu pembelajaran itu kan boleh 2 sampai 3 metode. Tapi dalam satu pembelajaran itu hanya satu model ya. Nah, mungkin dalam satu pembelajaran itu Bapak Ibu menggunakan PBL atau discovery learning yang membuat siswanya ya, waktunya panjang ya. Apakah yang dimaksud lembar kerja yang mau diupload bersama RPP? Nah, lembar kerja itu bukan lembar kerja peserta didik ya. Kalau lembar kerja peserta didik itu kan LKPD untuk siswa. Nah, lembar kerja atau LK itu nanti yang untuk Bapak Ibu, bukan untuk siswa ya. LK-nya itu coba dicek dulu, dilihat nanti LK. Di situ ada keterangan ya, di materi yang saya share itu sudah ada LK. Silakan nanti dibaca. Itu bukan LKPD loh ya. Kalau LKPD kan peserta didik. Nah, ini LK untuk guru ya. LKG lembar kerja guru. Nah, kalau LKPD kan lembar kerja peserta didik ya. Portofolio tadi apa saja ya untuk dipersiapkan? Nah, tadi sudah saya sampaikan, silakan tonton dulu aja YouTube yang ada di channelnya FIPK, nanti FIPK Win Malang ya di YouTube, nanti klik, nanti dilihat di kumpulan rekaman sosialisasi mungkin bed 1, nanti di situ sudah ada. Kemarin di proposal PPK saya hanya 2 siklus. Sebetulnya itu kemarin juga sudah saya jawab ini dulu waktu sosialisasi PPK ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke dosen dan pamongnya ya. Pak, mohon dikirimi video hasil recording sosialisasi PPA Pak, agar kami bisa putar kembali ya. Insya Allah nanti setelah ini saya upload ke YouTube ya. Nanti Bapak Ibu tinggal menonton kembali hasil rekaman hari ini. Kemudian izin bertanya, kalau metode dari cooperative learning di PPK berbeda dengan RPP PPL, bagaimana Pak? Apakah PPK-nya diganti sama dengan RPP-nya? Ini kebalik, malah ujungnya RPP ini dia yang diperbaiki, karena fokus utamanya di objeknya, objeknya ya. Jadi di judulnya Bapak Ibu misalnya penggunaan metode cooperative learning itu bukan metode ya, tapi model cooperative learning ya, untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi fokusnya kan cooperative learning ya, berarti RPP-nya mengikuti objeknya, jadi mengubah pada RPP-nya, karena di fokusnya adalah objeknya itu adalah model cooperative learning, termasuk pada media yang Bapak Ibu gunakan.
untuk PTK itu. Misalnya penggunaan video pembelajaran interaktif, tapi di RPP-nya Bapak Ibu medianya misalnya ulang tangga, berarti kan harus dirubah RPP-nya. Tapi kaki dan seterusnya masih sama dengan RPP-nya. Dong, maksud saya nih. Semoga cepat cair. Nah, ini cair apanya? Oh, belum cair. Ini kayaknya terngiang-ngiang pertanyaan saya kemarin ya, waktu saya bongkar ya. Ketika nanti cair, uangnya mau digunakan untuk apa? Nah, kemarin saya tanyakan di ujian bongkar. Pak Beli, di tempat saya mulai Senin mengadakan mid semester, lalu bagaimana? Mau praktek apakah boleh izin PPL di sekolah lain? Monggo, mau di sekolah lain boleh, mau tetap di sekolahnya boleh, tentunya perlu izin ke kepala sekolah dan orang tua murid gitu ya. Nanti setelah mid, siswanya dikontrak sehari untuk membuat video. Nanti perlu ngobrol dulu dengan kepala sekolah, dengan orang tua, kalau nanti anaknya dipinjam dulu hari Senin untuk praktek ngajar ya. Praktek ngajarnya tidak harus hari Senin ya. Hari Senin itu masih ngobrol dulu dengan dosen. Nanti Bapak Ibu mulai praktek itu hari Selasa, hari Rabu. Tinggal dipilih Bapak Ibu mau hari Selasa atau hari Rabunya. Kemudian hari Kamisnya melakukan edit ya. Nanti hari Jumatnya ngupload. Jadi lebih santai ini dibandingkan kalau dulu kan langsung ngajar, langsung ngedit, langsung cuma 2 hari. Nah, ini sekarang panjang 7 hari ya. Nah, jadi lebih agak ringan sekarang di PPL itu. Apakah boleh Pak dalam PTK mengambil sampel hanya beberapa siswa, misalnya 50% atau 60%? Boleh ya, misalnya di kelasnya itu 31 misalnya atau 30 gitu ya. Bapak Ibu mau menggunakan hanya 15 ya monggo, sesuai dengan kondisinya supaya kondisi videonya nanti bagus, maksimal ya kan, jangan terlalu banyak juga ya. Jadi kesusahan Bapak Ibu dalam menguasai kelas, karena menguasai kelas berarti juga ada dalam komponen penilaian ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa menguasai kelas itu tentu membutuhkan siswa-siswa yang mungkin hanya bisa disetting, dikondisikan ya. Pak Beli, untuk mengurangi rasa hormat saya yang mungkin Bapak Ibu sudah waktu Jumatan atau mungkin sudah ada kegiatan lain, kami persilahkan di sini karena saya hanya ingin menjawab saja ya. Dan mungkin itu ya Bapak Ibu sudah selesai pertanyaannya, mungkin kita bisa akhiri pertemuan kita ya, untuk sosialisasi pelaksanaan PPL. Nanti jumpa lagi dengan saya 1 bulan lagi dengan rasa yang harusnya sudah bahagia gitu ya, karena kita mau menjelang akhir lagi Bapak Ibu, tinggal 2 langkah lagi, langkah PPL dan langkah untuk UKM BPG ya. Tentu Bapak Ibu harus bergembira ya, karena perjuangan yang sangat panjang ini ya, sudah banyak pengorbanan yang Bapak Ibu lakukan. Tentu di pelaksanaan PPL ini tinggal sedikit lagi, ini kami mengharap jangan sampai Bapak Ibu mengundurkan diri ya. Emang tinggal sedikit lagi, tinggal 2 langkah lagi. Tentu harus saling menguatkan teman-teman satu kelasnya ya, saling mengingatkan, saling menguatkan. Tentu karena setiap masing-masing individu punya permasalahan pribadi ya. Kami tahu Bapak Ibu mungkin juga punya permasalahan pribadi yang kompleks, yang banyak ya. Saling menguatkan antar teman-teman satu kelas ya, karena kita mempunyai prinsip lulus semua satu kelas, masuk bersama, lulus juga harus bersama ya. Dengan mengucapkan alhamdulillah, mari kita akhiri pertemuan hari ini Bapak Ibu. Semoga ujian BEMPRI yang mungkin belum merasakan ya, belum melaksanakan ya, nanti memperoleh hasil yang baik, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Guru Pamong dan dosen, dan Bapak Ibu nanti kuat, sehat ya, semangat untuk menjalani pelaksanaan PPL di hari Senin nanti. Kita akhiri, kita cukupkan dengan hamdalah bersama-sama Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih dan mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya apabila ada kekurangan.
kesalahan dari kami. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, monggo kami apa kami persilahkan. Terima kasih Bapak. Sempat lah, kali nanti